Hai semuanya, Shalom Aleichem. Pada video ini saya akan menanggapi pernyataan Juma di podcastnya Ari Untung. Kita akan mengupas dan juga menjawab tuduhan yang ia sampaikan. Dan kita akan melihat bagaimana dusta itu digunakan untuk membela imannya sendiri. Dan Anda akan menilai, mungkinkah kebenaran datang dari pendusta? Mari kita bahas. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Yang pertama mengenai Kisah Rasul 11 ayat 26. Juma mengatakan di sanalah murid-murid Paulus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Padahal bunyi ayat ini adalah di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid di sini merujuk kepada murid-muridnya Tuhan Yesus yang disebut Kristen, bukan murid-muridnya Paulus. Lalu kenapa Juma menambahkan kata Paulus di belakangnya? Disinilah dusta itu bekerja. Ia menambahkan sesuatu ke dalam Alkitab untuk membuat asumsinya yang liar itu terlihat benar. Dan sayang sekali Ari Untung pun main percaya saja dengan begitu tanpa cek terlebih dahulu. Ya, saya yakin bahwa kedua dari mereka memiliki kualitas yang sama dalam hal ini. Kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Oh, Jangan kau percaya kepada dia. dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, Yang kedua, mengenai Lukas 21 ayat 8, di mana Tuhan Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, lalu Juma menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini ditujukan kepada Paulus karena Rasul Paulus mengaku sebagai rasulnya Kristus. Tapi yang perlu diketahui, ucapan Tuhan Yesus ini berbicara tentang Mesias-Mesias palsu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus berkata, janganlah percaya kepada Mesias palsu yang mengaku sebagai Mesias. Nah, pertanyaan saya, di manakah Rasul Paulus mengaku sebagai Mesias? Lagi pula, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi oleh Lukas dan Petrus yang adalah pemimpinnya para rasul dan muridnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi dan juga disaksikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri. Dan disinilah lagi dan lagi Juma itu berdusta. Dia menghalalkan dusta untuk membenarkan imannya. akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Yang ketiga, Juma bertanya-tanya, dari mana penulis Alkitab tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana, karena dalam perjalanan itu ketika Rasul Paulus mendapatkan penglihatan itu, ada teman-temannya seperjalanan yang menyaksikan peristiwa itu. Makanya di dalam Kisah Rasul 9 ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Artinya Rasul Paulus tidak berdongeng bahwa dia dapat suara dan juga dapat penglihatan, tetapi ada saksi yang menyaksikan penglihatan dan juga suara gemuruh itu. Dan dari mana kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Buktinya sederhana, di mana Tuhan Yesus sendiri mengutus dan menyuruh Ananias ke rumah seorang Yudas dari Tarsus untuk menyembuhkan kebutaan Rasul Paulus akibat cahaya yang mengkilat itu. Dan itu memang benar-benar terjadi di dalam sejarah, bahkan catatannya pun ada. Gitu.